wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Tia Audinar, nomor induk mahasiswa 25211000672, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, batch 2 tahun 2025. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 10 dengan materi manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan video saya berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Rabu, tepatnya tanggal 8 Oktober 2025, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua yang berhadir di kelas 10 ini dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Teruntuk ananda semua siswa kelas 10 yang insya Allah menjadi anak kebanggaan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar ananda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat. Allahu Akbar. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah, Bu. Oke. Yang sholat subuh siapa saja angkat tangan? Alhamdulillah. Ada sekitar 2 orang yang tidak sholat. Kenapa, Kak? Oke, ada di sana. Ya, baik. Aman semua kan? Tidak ada sampah di bawah meja, bersih? Aman, Bu. Bersih? Bersih, Bu. Karena semua anak ibu yang ada di sini cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ya kan? Jadi cantik wajahnya harus cantik dalam hatinya. Dengan cara apa? Iya, sholat. Kalau bersih badan kan kita dengan cara mandi. Oke. Alangkah baiknya kita awali dengan membacakan doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Oke, alhamdulillah sudah kita awali dengan membacakan doa sebelum mulai pembelajaran. Insya Allah kita semua Allah mudahkan dan anak-anak ibu semuanya bisa menerima dengan baik materi yang akan kita pelajari, yaitu materi di bab
Tiga. Hadir semua hari ini, Nak? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah. Karena berhubung hadir semua, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini tentang manfaat menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Mari semuanya nak berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Jadi, kita materi hari ini sudah masuk di bab 3. Bab 3 itu tentang manfaat menghindari atau menjalani hidup menjauhi apa tadi? Menjauhi atau menghindari berfoya-foya, ria, Sum'ah, takabur dan hasad. Ya. Ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama, bagaimana caranya menghindari berfoya-foya. Apa lawan kata dari foya-foya? Bolong. Terus sih Mami. Katanya Kemudian yang kedua ada Ria. Siapa di sini suka ria? Ada? Nggak ada. Aku bilang nggak ada. Oke, yang ketiga Sum'ah. Sum'ah. Apa itu sum'ah? Hampir mirip kan dengan ria. Melakukan kebaikan dikasih tahunya sama Orang lain. Dia dapat apa? Kebahagiaan. Iya. Dan yang keempat Takabur dan Oke. Baik anak-anak semua, silahkan kalian lihat sumber belajar kita ada di buku di bab 3 ini ya. Ini adalah 4 dari akhlak tercela ya yang harus kita hindari. Karena apa? Sebelumnya materi kita di bab 2 itu adalah tentang syu'abul iman. Apa kemarin syu'abul iman? Iya, betul. Cabang-cabang dari iman. Ada sekitar 60-an cabang iman. Di antaranya kita yang harus kita ketahui itu ada rukun iman, ada Iya, hari ini Anda semua sudah melaksanakan rukun iman tadi. Apa aja? Sudah sholat subuh, ya kan? Sudah beribadah kepada Allah, menjalankan ajaran Islam. Oke, selanjutnya sebelum Ibu bagi kelompok hari ini ya, yuk sama-sama Anda melihat gambar yang ada di depan. Itu gambar apa? Tidak duit. Orang yang berfoya-foya. Tuh, setelah itu ngapain lagi tuh? Bersedekah. Ada yang bersedekah. Setelah itu tidur apa kok itu tidur? Menasah. Ya, orang yang sedang sulit ekonomi. Di sini dari materi kita
Bab 3. Manfaat menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Diharapkan Anda semua bisa tahu, ya kan? Bisa menggunakan pikirannya dengan baik, bahwasanya ada dia manfaat kalau kita menjauhi perbuatan berfoya-foya, perbuatan ria, ya kan? Sum'ah, takabur dan hasad. Di dalam PowerPoint yang sudah Ibu tayangkan juga di situ ada dijelaskan kita disuruh menghindari yang namanya foya-foya itu, ya kan? Boros, gunakanlah uang tadi ya, secukupnya sesuai dengan kebutuhan, bukan seperti gambar tadi, ya kan? Banyak duitnya berhamburan, berfoya-foya. Dia boleh berfoya-foya? Boleh? Tidak dong? Tidak boleh. Manfaat kita sudah menghindari yang namanya foya-foya akan menimbulkan rasa tawaduk. Apa itu tawaduk? Kelihatan, rendah hati. Seperti itu. Oke. Ini sama seperti gambar yang tadi kan? Ada laki-laki dan perempuan. Ada perempuan yang suka shopping offline secara langsung, shopping online lebih sering kan? Iya. Baik Anda semua, hari ini Ibu bagi kalian menjadi berapa kelompok? 4 kelompok. Kelompok pertama itu tentang menghindari hidup berfoya-foya. Kelompok 1. Kelompok 2 menghindari ria. Kelompok 3 menghindari sum'ah. Dan yang terakhir kelompok 4 menghindari takabur dan hasad. Baik semuanya, sudah dapat kelompoknya masing-masing? Sudah? Ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mencari sesuai dengan sumber yang ada. Kalian tulis di kertas yang sudah Ibu bagi, ya. Karena konsepnya itu sama seperti yang ada di PowerPoint. Ini ada berupa simulasi apa ini? Miniatur apa ini? Pohon apa? Iya, pohon pai. Pendidikan agama? Iya. Jadi di sini nanti sambil kalian menjelaskan, kelompok 1 boleh memegang miniatur ini. 2, 3, 4 sambil menjelaskan apa pelajaran atau ibrah yang bisa kalian ambil di materi ini. Setelah itu, ya, yang mau bertanya silahkan bertanya kepada kelompoknya atau boleh langsung sama Ibu, nanti lebih Ibu jelaskan kembali sesuai materi kita di bab 3. Baik Anda semua, jadi berfoya-foya ini sudah ada sebelum apa? Sebelum zaman kita. Pada masa sahabat, masa Rasulullah, di situ dikisahkan bahwasanya dari Bani Ansor dan orang dari Bani Ansor dan sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Amr, bahwasanya mereka lagi berkumpul bersama Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, akan datang kepada kalian laki-laki penghuni surga. Setelah itu Abdullah bin Amr bin As mikir dia, laki-laki itu. Kemudian menginap di rumahnya selama 3 malam, di rumah si Abdullah bin Amr tadi.
Ternyata amalan si Abdullah bin Amr ini ada amalan khususnya. Apa itu? Dia tidak pernah berbuat curang kepada siapapun, dan Abdullah bin Amr ini tidak pernah ada rasa iri, tidak pernah ada rasa hasad kepada orang lain. Nikmat yang Allah beri kepada seseorang itu kita tidak boleh ada rasa iri atau rasa hasad. Oke. Setelah berlalu tadi waktu kita 10 menit, ya. Untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Judulnya tentang apa itu, Kak? Oke. Boleh, Kak, berdiri, Nak. Ya, berdiri untuk menjelaskan apa maksud dari hidup berfoya-foya. Yang lain sambil didengarkan ya. Hidup berfoya-foya yaitu menghabiskan uang untuk tujuan bersenang-senang seperti membeli barang-barang yang diperlukan. Oke. Lanjut. Di situ ada surah yang membahas tentang berfoya-foya, tepatnya di Quran surah Al-Isra, ya Nak. Surah ke-17 ayat 27. Ya, kelompok 1 silahkan dibacakan surahnya itu, Nak, oleh Winda, ya. Yang lain didengarkan. Artinya, Nak? Artinya, sesungguhnya para boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 22. Jadi dalam surah Al-Isra ini sudah dinyatakan dengan jelas dilarang atau disuruh kita berfoya-foya. Dilarang. Ya, oke. Di sini sudah ada contoh dari israf, berlebih-lebihan, dan tabzir atau boros. Di situ juga ada yang dibilang tadi dalam hal makanan, minuman. Dalam pembicaraan ternyata kita tidak boleh Ada yang tahu contohnya seperti apa? Seperti pepatah mengatakan tong kosong nyari bunyi. Oke, kita lanjutkan. Setelah berlalu dari berfoya-foya kelompok 1, lanjut kita ke kelompok 2. Siapa kelompok 2? Oke, kelompok 2 yaitu tentang menghindari sikap ria. Baik, tolong jelaskan, Nak, apa yang dimaksud dari ria itu? Sebentar ya. Pinjam, Kak. Ini, Kak. Boleh berdiri selalu, Nak. Ia menurut bahasa berarti pamer. Menurut istilah, ia berarti memperlihatkan atau menunjukkan amal ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar memperoleh pujian atau kepujian. Oke, betul sekali. Ya, ria di sini memperlihatkan, memperdengarkan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh dirinya biar orang lain tak tahu. Itu. Ada yang tahu contoh ria lagi? Ada yang tahu, Kak? Gimana kelompok 2? Coba lihat gambar di depan. Gambar pertama apa itu, Nak? Sedang apa? Ya, sedang melakukan sedekah, ya kan? Setelah itu
diambillah handphone. Halo guys, saya lagi bersedekah. Seperti itu ya kan? Di-upload di sosial media. Memang hati seseorang hanya dia yang tahu. Kalau sudah ada di dalam hati rasa ingin menunjukkan kepada orang lain berarti ria. Ada lagi tuh kan? Contohnya lagi di mana itu? Ini lagi di mana? Lagi di masjid. Lagi beribadah kepada. Nah, dan kita juga harus bisa yang namanya menyembunyikan kebaikan kita. Kalian mau sholat ke masjid, ya nak? Ada kotak infak. Tangan kita ada berapa? Tangan kanan megang uang, masukkan ke kotak infak umpamanya. Tangan kiri kita belakangkan seperti istirahat di tempat, ya kan? Itulah umpamanya. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak. Berarti saat kita melakukan kebaikan, kita sembunyikan. Jadi di sini nak, setelah kita tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang berfoya-foya, kelompok 2 tentang ria, kita lanjutkan ke kelompok 3, yaitu tentang sum'ah. Masih fokus semuanya? Masih. Agar lebih fokus, silakan berdiri. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami. Fokus. Sudah bisa fokus? Bisa. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kelompok 3 Ibu harapkan menjelaskan tentang sum'ah tadi ya kan Kak? Ya, Kak Aila. Kata sum'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti diperdengarkan kepada orang lain. Menurut istilah, sum'ah berarti amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain. Jadi, si sum'ah ini hampir sama dengan ria. Punya amal kebaikan, diceritakan sama orang lain. Contoh, di dalam sebuah forum, ya kan, ada kita mengadakan acara di kampung. Contohnya acara peringatan Islami, ya kan. Ada tokoh di kampung tersebut, orang kaya di kampung. Tua tersebut mau sedekah, digunakanlah mic lagi mengadakan peringatan, contohnya peringatan Isra Mi'raj atau peringatan tahun baru Hijriah seperti itu. Diumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wak Haji Ahmad telah menyumbangkan 10 juta untuk pembangunan masjid kita. Ya kan? Wak Haji Ahmad ini adalah orang paling kaya, orang yang paling sering bersedekah. Silakan Wak Haji Ahmad untuk berbicara. Kan contohnya ini, majulah Wak Haji Ahmad. Saya adalah orang paling kaya di kampung ini. Sudah banyak uang saya untuk membangun masjid. Uang yang kalian sedekahkan itu tidak sebanding dengan uang yang saya sumbangkan, saya sedekahkan. Berarti uang itu sudah meremehkan orang lain, ya kan? Membanggakan diri. Boleh seperti itu? Ya. Jadi kelompok 4 yaitu tentang menghindari takabur dan Hasad. silahkan Bang Farel, kelompok 4 menjelaskan apa sih maksud dari takabur dan hasad. Berdiri nak. Berdiri Bang. Hindari dari sikap takabur dan hasad. Oke.
Menurut para guru ulama, hasad adalah perkembangan dari sikap dengki. Hasad adalah perasaan diri atas nikmat yang didapatkan seseorang, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan jenis lainnya, dengan disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari diri. Oke. Ya, jadi takabur dan hasad. Takabur itu bahasa Indonesianya apa? Sombong. Boleh kita sombong? Ya. Bisa Anda lihat kita berada di planet Bumi. Kalau dilihat dari luar angkasa, ada orang yang sedang naik pesawat. Atau kalian pernah saksikan video-video orang yang naik pesawat, ya kan? Di atas awan sana, kita manusia yang ada di bumi ini tidak terlihat. Yang terlihat apa? Kalau malam hari hanya terlihat lampu-lampu yang ada di desa, yang ada di kota. Kalau siang hari coba terlihat bentuk-bentuk rumah, kebun-kebun sawit, kebun karet, ya kan? Ada nampak kita? Ada kelihatan kita? Tidak. Berarti kita sangat kecil. Apa gunanya kita di dunia ini untuk sombong? Tidak. Tidak ada yang harus kita sombongkan. Silakan Debo, jelaskan dampak negatif dari takabur itu, nak. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Dipuji dan dijauhi oleh masyarakat. Oke. Mata dia terpuji dan memperoleh gaya kebenaran. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Dimasukkan ke dalam neraka. Oke, ya, betul. Jadi dampak negatifnya di sini Allah benci dengan orang yang berbuat sombong. Setelah itu, setelah takabur kita lanjut ke hasad. Apa tadi hasad? Hasad itu berarti iri. Tidak senang melihat orang senang, senang dia melihat orang susah. Bagaimana contohnya Bang Azril? Nanti kawan telepon, dia telepon. Iya, diikuti yang kawannya kan. Apa barang yang baru dibeli kawannya, kawannya juga beli, ikut-ikutan. Nanti contohnya kawannya beli baju bola, hari itu juga dipaksanya orang tuanya untuk belikan baju bola. Jadi ada perkataan Asy-Syaikh Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sesungguhnya hasad itu adalah seseorang berangan-angan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain lenyap. Namun ini adalah yang paling parah dan paling jeleknya, dan seseorang sekedar tidak suka terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, itu dinamakan hasad. Baik, setelah Ibu jelaskan tentang manfaat menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad, ada pertanyaan, nak? Silahkan ditanyakan kepada Ibu bagi yang belum paham. Oke, silakan Kak Winda. Bagaimana caranya agar terhindar dari sifat ria? Terhindar dari sifat, bagaimana caranya? Caranya dengan apa? Kita selalu sadar diri bahwasanya kita adalah hamba Allah yang selalu, kadang kita melakukan perbuatan baik, kadang kita melakukan perbuatan yang buruk. Karena keimanan seseorang itu naik turun. Dan usahakan selalu kita sadar bahwasanya setiap perbuatan baik kita akan Allah balas dengan pahala. Kalau kita ria, kalau kita pamer, endingnya ujung-ujungnya dapat dosa.
Berarti kita disuruh banyak bersyukur. Paham Kak Linda? Yang lain ngerti? Ngerti, Bu. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, Kak Fatimah, silahkan bertanya tentang materi kita, Mak. Bu, bagaimana caranya agar kita selalu berperilaku baik atau agar kita Ya. dan kita menjauhi akhlak tersebut? Oke, baik. Terima kasih ya, Nak, untuk dua pertanyaan hari ini di materi kita bab 3. Jadi di sini kita sudah terlahir dalam keadaan Islam. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Nak. Jadi Allah sudah ciptakan kita. Allah lebihkan yaitu akal kita. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Jadi kata Allah dalam Quran surah An-Nahl surah yang ayatnya ke-78, dari perut mama kita yang kita keluarkan, dari perut mama atau ayah? Mama ya, karena semua kita terlahir dari perut mama kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah kasih kelebihan akal pikiran kita, ya kan? Mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar, dan hati kita untuk merasa. Jadi kita semua tanamkan mulai dari sekarang. Saya harus menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang awalnya kalian masih malas sholatnya bolong-bolong, subuh sholat, nanti zuhur asar tidak sholat. Mulai besok full sholatnya 5 waktu. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita hidup di dunia sementara. Singkat, Nak, di dunia ini umpamanya kalau kita kaitkan dengan akhirat hanya 1 jam setengah di waktu akhirat. Hidup belum tentu usia kita sampai usia atau nenek 60-an tahun, ya kan? Jadi usahakan senantiasa perbaiki diri menjadi lebih baik. Tinggalkan semua perbuatan yang buruk. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Paham? Paham, Bu. Ada lagi pertanyaan? Ya, Bu. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan materi berikutnya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kepada Anda semua, Ibu beri tugas. Silahkan kalian buat di sosial media berupa quote. Quote itu kata-kata agar kita bisa menghindari apa tadi? Menghindari berfoya-foya, menghindari ria, menghindari sum'ah, dan takabur dan hasad. Baik Anda semua, setelah berakhirnya materi kita hari ini, bab 3, manfaat menghindari perbuatan berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad, menanamkan kepada diri kita, jadilah pribadi yang lebih baik dari pribadi sebelumnya. Jauhi perilaku tercela. Cukup sekian, terima kasih kepada Anda semua. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis, doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
ya, dan selalu bersemangat untuk materi pelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya kepada anak kelas 10 semuanya ya nak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.